Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally, NIM 11920600091 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum fisiologi hewan dengan judul Alat Indra dengan dosen pengampu Ibu Hajah Asrianti Masud SSI MPD dan asisten praktikum Teh Diva Nur Wulandari. Pendahuluan pada praktikum alat indera yaitu penerima rangsang reseptor bertugas menerima rangsang dari luar disebut ekstoreseptor. Salah satu bentuk ekstoreseptor pada manusia adalah alat indera. Alat tubuh dapat menangkap rangsang karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu disebut alat indera. Penerima rangsang pada indera sangat spesifik terhadap macamnya rangsang. Ada 5 alat indera pada tubuh manusia yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera penderaba, indera perasa, indera pencium, dan indera pengecap. Pada setiap indera terdapat saraf yang akan menerima rangsang dari luar tubuh. Kemudian saraf mengirim rangsang itu ke otak. Dengan begitu, kita dapat melihat, mendengar, membau, mengecap, atau meraba. Menurut Haryanto, alat indera adalah alat-alat tubuh yang dapat berfungsi mengetahui keadaan luar. Mata merupakan indera penglihat, bentuk bola mata bulat seperti bola bakal atau bola pingpong. Diameternya lebih kurang 2 cm. Bagian-bagian indera penglihatan yaitu kornea mata, lensa mata, iris, pupil, retina, otot mata, dan saraf mata. Hidung merupakan indera pembau atau pencium. Bagian-bagian indera pembau adalah lubang hidung, rambut hidung, selaput lendir, seraput saraf, dan saraf pembau. Lidah merupakan indera pengecap rasa. Bagian-bagian lidah terdiri dari bintil disebut sebagai papilla adalah ujung saraf pengecap. Setiap bintil saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya pada lidah. Adapun tujuan praktikum alat indera yaitu untuk mengetahui titik buta, untuk mengetahui luas daerah yang dipengaruhi oleh titik buta, dan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum alat indera diantaranya yaitu kertas, penggaris, spidol, penjepit, selotip, pisau, tusuk gigi, jahe, dan apel. Selanjutnya yaitu langkah kerja bagian pertama terkait indera penglihat atau mata. Pertama-tama, disediakan kertas HVS dengan ukuran 3x14 cm, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Kemudian, bagian yang kedua yaitu terkait indera pembau atau hidung. Pertama-tama, disiapkan potongan apel, jahe dengan ukuran yang kecil dan sama. Tanpa melihat, bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Tutup mata, pasang penjepit atau gunakan pada hidung untuk menutup hidung. Gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut dan kunyah pelan-pelan. Tentukan jenis makanan yang dimakan. Lepaskan jepitan pada hidung. Langkah tadi disuruh memberikan rasa makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Bagian selanjutnya yaitu hasil pengamatan kegiatan pertama yang dituangkan dalam bentuk tabel hasil pengamatan indera penglihat atau mata dengan rata-rata dari 3 kali percobaan pada saat mata kanan ditutup, yaitu jarak pada waktu tanda positif hilang 32,6, kemudian saat tampak kembali itu 28, kemudian pada mata kiri saat tanda positif itu hilang 32,6, kemudian pada saat tampak kembali itu 26. Dan hasil pengamatan pada kegiatan 2 yang juga dituangkan dalam bentuk tabel hasil pengamatan indera pembau. Seperti yang tampak pada layar bahwa percobaan ini dilakukan 1 kali dan 2 kali perlakuan. Yang pertama, mata dan hidung tertutup, dan yang kedua, mata tertutup dan hidung terbuka. Adapun aroma dan rasa dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pembahasan pada kegiatan 1. Dari hasil percobaan kegiatan pertama yaitu mengetahui jarak bintik buta didapatkan hasil bahwa pada mata kanan tertutup, rata-rata dari 3 kali pengujian pada jarak waktu tanda positif hilang yaitu 32,6.
dan pada rata-rata waktu tanda positif tampak kembali itu 28. Kemudian pada mata kiri rata-rata 3 kali pengujian itu saat tanda positif hilang 32,6 dan saat tampak kembali itu 26. Hal ini menunjukkan bahwa pada jarak tanda positif tampak kembali pada mata kanan lebih besar daripada mata kiri tertutup. Hal ini dijelaskan oleh Primardi dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa ketajaman atau kejernihan penglihatan sebuah bentuk yang khusus di mana tergantung dari ketajaman fokus retina dalam bola mata dan sensitivitas dari interpretasi di otak tersebut disebut dengan visus. Visus merupakan ukuran kuantitatif suatu kemampuan untuk mengidentifikasi simbol berwarna hitam dengan latar belakang putih dengan jarak yang telah distandarisasi serta ukuran dari simbol yang bervariasi. Pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan 2 untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Didapatkan hasil bahwa rasa makanan itu tidak dipengaruhi oleh tertutup atau terbukanya mata. Hidung berfungsi untuk mencium aroma atau bau yang ada di sekitar, dan peran lidah untuk percobaan ini sangat menentukan kepekaan rasa kita. Cara kerja hidung dan lidah dijelaskan lebih lanjut oleh Rochim dan kawan-kawan yang berpendapat bahwa kita dapat membau suatu zat karena zat yang berupa uap tersebut masuk ke rongga hidung sewaktu kita menarik nafas. Zat tersebut akan dilarutkan pada selaput lendir dan merangsangkan sel-sel reseptor, kemudian dibawa oleh saraf pembau ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Rambut sensor yang tersembul di bagian pori-pori sentral lidah bisa mengecap rasa. Bagian rambut sensor lidah ada zat kimia yang bisa terlarut dalam air ludah manusia. Zat yang terlarut dalam ludah itu bisa dibedakan dengan deteksi sensor pada lidah sehingga bisa dibedakan mana itu manis, asin, asam, dan juga rasa pahit. Adapun kesimpulan dari praktikum alat indera yaitu interpretasi otak terhadap impuls datang ke otak dari saraf sensoris. Pada otak terdapat berbagai macam pusat sensasi yang akan memberitahukan tentang sensasi tertentu kepada seseorang apabila pusat sensasi menerima impuls dari reseptor. Setiap bagian tubuh memiliki daerah sensorinya sendiri pada otak, sehingga pusat-pusat sensori akan bertanggung jawab terhadap bagian tertentu dari tubuh seseorang secara tetap. Dari data yang didapatkan dapat diketahui bahwa pembau dan pengecap saling berhubungan atau bekerja sama. Bintik buta merupakan daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang. Selanjutnya yaitu soal diskusi kegiatan 1 yang berisi pertanyaan dan jawaban. Pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap, ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Yang keenam, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawaban nomor 1, tanda positif merupakan acuan dalam menentukan jarak jelas mata dalam melihat objek dan sebagai penentu jarak titik buta pada mata. Nomor 2, bintik buta adalah suatu daerah di retina mata yang merupakan jalur saraf penglihatan menuju otak, dan tepat di jalur keluar tersebut tidak terdapat sel pekat cahaya sehingga bila tanda positif terjatuh di bintik buta, maka otak tidak akan mendapatkan sinyal dari mata karena bayangan itu jatuh tidak pada sel-sel yang pekat cahaya, maka tanda positif yang sebenarnya ada di depan kita tidak dapat diidentifikasi keberadaannya oleh mata. Hal itu berlaku sebaliknya. Kemudian bagian nomor 3, jawabannya yaitu tidak ada hubungannya karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa diakibatkan terjadi oleh faktor genetik. Jawaban nomor 4, saat terjadi perubahan dari kondisi terang ke gelap, protein dalam sel fotorespor ini mengalami perubahan. Rhodopsin yang terdapat dalam sel batang di retina akan mengalami degradasi atau menghilang pada saat terpapar cahaya yang terang, dan akan dibentuk lagi saat cahaya menghilang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Kemudian jawaban nomor 5, ya mata saya melakukan akomodasi. Akomodasi bermakna usaha penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Akomodasi merupakan mekanisme perubahan kekuatan refleksi pada mata dengan merubah bentuk dari kristal lensa. Titik fokus posterior berpindah ke depan mata selama akomodasi. Dengan adanya proses tersebut, titik jauh lebih dekat ke mata.
Jawaban nomor 6, peran kacamata bagi orang lanjut usia adalah sebagai alat bantu dalam melihat objek dengan jelas. Yang biasa terjadi pada usia lanjut usia adalah rabun dekat atau presbiopi. Jenis kacamata yang digunakan adalah kacamata baca. Dengan kacamata yang berlensa rangkap, cembung dan cekung. Bagian cekung untuk melihat benda yang jauh dan bagian yang cembung untuk melihat benda yang dekat. Sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Selanjutnya yaitu soal diskusi kegiatan 2. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada laporan praktikum alat indra. Alhamdulillah, sekian pemaparan laporan praktikum alat indra yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.